Tangan saya sudah beberapa hari sakit, namun alhamdulillah kondisinya kini sudah membaik. Dan karena program kemandirian pesantren dari Kementerian Agama, hari ini saya sudah sampai di Brebes. Bang, ojek bang, ojek. Nah, anterin gue ke pesantren Al Hikmah 1 dong. Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, tapi gue lapar. Pengen mampir tempat makan yang khas daerah sini. Ada ketan pencok. Ketan pecok? Ya. Boleh deh. Sip. Siap. Nah, Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita akan kembali melakukan penelusuran tentang peran Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mendorong program kemandirian pesantren melalui bantuan inkubasi bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam. Inilah konsep besar PJKP, Peta Jalan Kemandirian Pesantren. Wah, terima kasih Bang. Ketan pencok asli jajanan khas Brebes. Dari beras ketan dan bumbu pencoknya spesial dari gula aren dan kelapa. Ini dia, inovasi jajanan sekaligus keterampilan tradisional. Wih, wangi banget di sini. Mas, maaf nih ganggu. Iya, Beb. Kayaknya wangi banget. Dari mana ya? Dari baju kami. Oh, dari baju Iya. kalian. Iya. Oh, pakai minyak wangi merek apa, Mas? Bukan pakai minyak wangi, Beb. Tapi di pesantren kami itu, baju-baju kami karena wangi ada laundry. Oh, jadi baju-baju kalian wangi karena ada laundry di dalam pesantren. Betul, Beb. Laundry kami mendapat bantuan inkubasi bisnis dari Kementerian Agama. Oh, gitu. Jadi laundry di dalam pesantren ini melalui inkubasi bisnis untuk kemandirian pesantren dari Kementerian Agama. Betul, Beb. Makanya kemudian bisa sekeren itu ya, sampai bisa wangi gini ya bersih, baju-bajunya. Sehingga ya, santri ngajinya itu semangat, pede. Iya, wah, ini santri old seperti saya nggak relate karena kalau santri zaman dulu kan biasanya, nyuci itu suka males-malesan. Jadi baju bersih aja udah syukur. Bang, tertarik gue ke laundrynya. Boleh. Di daerah mana? Di situ, Beb, belakang. Lu tahu Masih nggak, di desa ini, desa Benda. Lu tahu nggak? Tahu. Tahu ya? Anterin gue ya. Boleh. Yuk, kita OTW. Yuk. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang, makasih ya. Oke, Bang. Nah, ada kopiah saya, Bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santri sini ya? Nggih, Rumah Pak Kiainya di mana ya? di situ. Boleh diantar? Monggo, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kif haluk habib? Khair. Kif halukum? Alhamdulillah, khair. Masalah. Alasnakum. Kif halukum? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Yai, Nah. mau nanya soal sejarah pesantren. Ya, sejarahnya ketika Mbah Suhaimi dari kota Mekah menghafal Al-Quran, tabaruk kan Mbah Munawir Jogja.
beberapa bulan, Zuhaimi, kamu pulang aja, nggak layak menjadi santri. Pulang, nah, dan bikin pondok. Nanti saya akan datang untuk pertama kalinya. Gitu. Nggak lama Mbah Munawir datang ke benda sini. Peletakan pertama batu pesantren. Oh, Mbah Munawir Rabiat. Pertama kali sih hanya 9 kamar. Telurnya sedikit. Nah, berkembang. Akhirnya almarhum Mbah Suhaimi wafat. Terusin saya, bapak saya, namanya Abah Sotik Suhaimi. Dibantu dengan mertua saya, Abah Haji Masuri Atul Muhni. Berarti sekarang Pondok Pesantren Al-Hikmah ini dari tingkat terendah sampai tertinggi ada ya? Ada, dari mulai MI atau SDIT, kemudian TK dulu, kemudian SDIT, ada MI, kemudian ada MTS, Madrasah Sanawiyah, ada SMP. Aliyah, ada aliyah umum, aliyah agama. Kemudian habis itu ada STM. STM ada 5 jurusan, kemudian semua ada 4 jurusan. Habis itu kemudian ada Akbid, kemudian terakhir STIT. Sebelumnya itu ada Mahat Ali. Yai, terkait dengan inkubasi bisnis, Yai, kan kita di pesantren ini kan melihat ada laundry Ya. yang kemudian mendapatkan bantuan inkubasi bisnis dari Kementerian Agama. Ya. Nah, secara umum gimana pandangan Yai tentang pentingnya bisnis bagi pesantren, khususnya untuk kemandirian pesantren? Ya, saya kira kalau santri itu siap mandiri dan siap menjadi apa saja. Entah itu jadi pegawai siap, jadi kiai siap, jadi petani siap, pedagang siap, mubalik siap, itu santri. Keanehan seperti itu. Makanya istilah saya santri itu aneh tapi nyata, nyata tapi aneh. Musuhnya seperti itu. Namun kemudian belakangan akhirnya juga disadari bahwa membangun lembaga keilmuan seperti pesantren ini dibutuhkan kemandirian ekonomi. Iya, pasti dong. Nah, salah satunya itu. Akhirnya bikin bisnis yang mendapat inkubasi bisnis dari Kementerian. Dari Bappenak tahun 2021 Oktober. Iya, kalau begitu mohon undur diri dulu, Yai, mau lanjutin OTW. Terima kasih atas kunjungannya. Yang paling penting kami mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali kami nggak bisa khidmah. Seorang tamu kan Pak Jokowi Muntaifah. Iya. Kami ingin kurang pantas, bukan matanya. Nggak lebih dari yang mohon maaf yang sebesar. kita harapkan semuanya. Mohon maaf juga kalau saya kesalahan, kekurangan. Dan mohon doanya, Yai. Nerjani Ben. Antum mendoakan, kami juga mendoakan. Amin, doa. Amin. Insyaallah. Yuk, monggo, Yai. Assalamualaikum. Dulu. Ada Bib, silakan Bib. Oh iya. Anak-anak adalah harapan terbaik di masa depan. Bisakah mereka bertahan di jalan yang lurus tanpa pondasi agama yang kuat? Banyak anak tidak mendapatkan pendidikan agama yang sungguh-sungguh. Bimbingan tidak tepat, akhirnya mereka tumbuh tanpa nilai-nilai luhur. Masa depan pun keras dan suram. Dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Taman Pendidikan Al-Quran, anak-anak paham ritual beribadah, berakhlak mulia, dan sanggup menyayangi sesama. MDT dan TPQ menuju generasi cerdas sejak dini, bertakwa, dan menjunjung tinggi toleransi. Ustazah, emang gini tiap hari di pondok pesantren?
Itu senior membuli santrinya. Oh, itu oknum. Wah, saya jadi takut nih. Itu sudah jadi statistik. Kok bisa? Kita ada program peningkatan kapasitas santri, pengelola pesantren, dan pendidik. Aksi kekerasan atau pelecehan? Program anti kekerasan terhadap anak mencegah hal itu. Katanya ada pengajaran teroris. Itu cuma hoaks. Dengan kurikulum holistik, seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan akademis, mutu pesantren kini lebih ramah anak. Karena suara kami didengar dan pola asuh lebih menyenangkan, tidak ada lagi diskriminasi atau tindak kekerasan, sehingga kami lebih fokus dalam belajar dan berprestasi di pesantren. Jadi Ustadz Idrus, ini angkot khusus untuk jemput pakaian-pakaian yang mau di-laundry di pesantren. Betul, Beb. Jadi memang ini angkot yang khusus digunakan untuk mengambil baju kotor yang akan dicuci, lalu mengantar baju bersih hasil laundry ke pondok. Begitu. Oh, jadi ini antar jemputnya. Antar jemput, Beb, khusus. Nah, itu laundry di pondok, berarti khusus santri aja, Ustadz? Atau keluarga santri aja, atau memang untuk umum? Jadi memang laundry ini konsumen utamanya adalah santri, Bib. Oke. Santri. Jadi memang adanya laundry ini khusus melayani santri, tetapi memang Kiai pesan betul kalau ada warga sekitar yang ingin laundry jangan ditolak. Oh gitu. Dengan asas fondasinya adalah membantu ya. Betul. Bagi masyarakat di sekitar pesantren ya. Betul. Karena biasanya pesantren itu tipikalnya mereka itu bukan hanya membangun peradaban santri, tapi membangun peradaban lingkungan ya, termasuk kemaslahatan lingkungan. Betul, betul. Berarti siapa saja yang mau laundry di pesantren bisa dan bisa diantar jemput. Siap, betul, Bib. Jadi warga sekitaran yang memang laundry ke kami tinggal menghubungi nomor WhatsApp yang ada di laundry, nanti di pick up ya, dijemput, lalu diantarkan ke rumah kalau sudah selesai begitu. Oke. Nah, Ustadz Idrus, ini kan laundry menjadi sesuatu yang dipilih mendapatkan inkubasi bisnis dari Kementerian Agama Republik Indonesia kan. Nah, waktu itu taunya informasi bahwa ada bantuan bagi inkubasi bisnis untuk kemandirian pesantren itu dari mana? Oh ya, Bib. Jadi memang ini kebetulan kan kami menerima di tahun 2021, Bib. Oke. Angkatan pertama program kemandirian pesantren yang disebut sebagai pilot project, Bib. Oh, Percontohan. jadi pilot project-nya di pesantren Al-Hikmah 1. Betul, dari 105 pesantren menjadi pilot project dipilih ya, Bib. Nah, salah satunya kami, Al-Hikmah 1. Di tahun 2021? 2021, Bib. Oke. 2021. Dan itu berarti dipilih oleh Kementerian Agama ya? Betul. Karena betul. mungkin pesantren Al-Hikmah 1 ini memiliki potensi secara bisnis ya, untuk bertumbuh. Betul. Karena memang laundry ini memang dibuat ketika mendapatkan inkubasi bisnis atau sebelumnya udah jalan? Laundry ini kebetulan baru, Bib. Baru? Belum ada laundry pesantren. Oh, jadi begitu peluang. Program inkubasi bisnis, akhirnya mendirikan laundry. Betul, Bib. Oke, kalau di beberapa pesantren lain yang saya OTW ke sana, itu kan beberapa bisnisnya sudah ada, kemudian akselerasi pertumbuhannya didukung oleh inkubasi bisnis ini. Kalau ini berarti karena ide dalam bentuk proposal yang bagus, mungkin secara komunitas pesantren Al-Hikmah 1 ini memadai, akhirnya diwujudkan dalam bentuk laundry ini ya? Betul, Bib. Betul. Jadi memang peluang yang ada itu dari, kebetulan kami sudah punya beberapa unit usaha, Bib. Ada minimarket,
kemudian ada toko busana, ada toko sepatu, kemudian koperasi Bib. Sampai kita juga punya biro wisata Bib untuk melayani ziarah lembaga begitu. Ada 5 bis kita punya. Oh, ziarah di dalam negeri berarti ya? Iya, Kayak Wali Songo. Betul. Nah, karena laundry ini belum ada Bib, kita anggap sebagai peluang nih. Betul. Akhirnya Kiai menyetujui untuk dibikin laundry. Betul. Apalagi selain memang pesantren Al-Hikmah 1 ini memiliki kompetensi dalam mengelola bisnis lainnya sebelum laundry, juga karena memang pesantren ini memiliki potensi untuk membangun bisnis laundry yang memiliki nilai lebih ya ketimbang lainnya, yaitu menjamin kesuciannya pakaian yang dicuci ya. Betul. Nah, kalau syarat-syaratnya, kenapa kemudian setelah dipilih pesantren mendapatkan kesempatan untuk mengelola inkubasi bisnis dari Kementerian Agama ini? Oke, Bib. Syarat yang paling utama itu pesantren harus punya izin operasional, Bib. Oke. Artinya terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor statistik pondok pesantren. Oke. Atau NSPP namanya. Nah, kalau dia sudah punya NSPP, dia berhak untuk mengajukan, Bib. Oke, jadi mengajukan aja, betul. Baik untuk pengembangan ataupun inisiasi bisnis baru. Betul, Bib. Oke, kalau begitu. Nah, setelah mengajukan, itu pengajuannya kapan, Ustadz? Jadi kami diundang, Bib, awalnya Bib, untuk mengikuti seminar untuk launching peta jalan kemandirian pesantren di bulan Mei kalau tidak salah. Oke. Lalu 2021 berarti betul, ya? Lalu ada proses diklat, workshop, lalu di bulan Oktober baru kami terima dana bantuannya, Bib. Oke, berarti dari Mei sampai Oktober ya prosesnya ya? Prosesnya panjang. Dari Oktober itu baru kemudian diimplementasikan menjadi bisnis laundry ini? Betul. Ya. Oke, menarik. Jadi akhirnya kemudian ya seperti yang kita lihat, berarti udah tahun ketiga ini ya, bisnis laundry ini. Betul. Dan terus bertumbuh, Ustaz? Alhamdulillah, Bib, sekarang sudah buka 1 lagi gitu. Oh, sekarang udah punya cabang. Betul, 1 lagi. Dari awalnya 1 dibantu melalui program inkubasi bisnis, sekarang kemudian melahirkan 1 lagi. 1 unit lagi. Secara mandiri ya, tanpa lagi dibantu melalui program inkubasi bisnis ya. Betul, Bib, secara mandiri, tanpa bantuan lagi. Sudah. Jadi kalau memang yang dipilih pesantren yang bukan hanya berizin tapi memiliki kompetensi untuk membangun kemandirian pesantren, akhirnya menjadi tepat sasaran dan akhirnya bertumbuh sendiri ya. Betul, Bib, bisa berkembang tumbuh sendiri. Oke. Presiden tegur kepala daerah soal ada warga sulit beribadah. Komisi 10 prihatin kasus bullying di sekolah meningkat tajam. Tawuran maut 2 kelompok pelajar, 2 orang ditangkap. Nah, inilah yang sering Abah ceritakan. Sudah puluhan tahun kita diributkan soal ketidakharmonisan. Akibat apa, Bah? Ya karena masyarakat lebih memilih hedon dan materialistis. Mereka mengabaikan nasihat para ulama. Jalan keluarnya, Bah? Santri bisa mengikuti matali atau pendidikan kader ulama. Karena ulama itu tidak hanya harus pandai khutbah, tetapi harus memahami perkembangan zaman dan teknologi. Abah yakin santri bisa menaskan ke sana? Yakin, dan kita harus yakin. Karena kerisauan santri adalah tasawuf, yang konsen pada akhlak. Itulah pintu masuk santri. Jam naon eta teh PBSB Dana Abadi Pesantren? Iku program beasiswa santri berprestasi saking Kemenak. Itu aturan Presiden tahun 2021. Biaya pendidikannya ringan, ben mahasiswa iso riset karo ngabdi ning masyarakat. Asiknya nih santri bisa milih mau belajar agama, jadi dokter, teknologi, serah dah. Hari universitasnya bisa milih tuh? Ya iso dong. Dah, belum lu udah ngayal, daftar dulu noh tahun depan. Insya Allah siap. Saya sebagai penerima beasiswa santri berprestasi dan saat ini saya diamanahi sebagai dekan di Fakultas Syariah UINHAS Jember. Terima kasih Kementerian Agama, terima kasih Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atas beasiswa prestisius ini.
Wow, ini outlet laundry-nya Ustaz. Ya Beb, ini Beb, outlet laundry kita Beb. Oh. Oke. Wah, ini apa nih Ustaz? Ini kami sebut sebagai kasir Beb. Kasir. Ini yang mendata baju yang masuk ke laundry begitu. Oke, sekaligus orang yang mau ngambil bajunya yang sudah dicuci lewat sini juga. Lewat sini juga Beb. Oke. Kalau itu teman-teman yang di sana yang lagi nyetrika tuh? Itu bagian setrika Beb di sana. Itu khusus setrika aja? Khusus setrika kalau sana. Itu. Karena nyucinya pakai mesin itu ya? Betul, pakai mesin yang itu Beb. Oke. Nanti endingnya di sana itu Beb. Oh, akhirnya di sini. Iya, proses packing namanya. Jadi di packing di situ. Itu berarti diplastikin gitu. Pakainya keranjang Beb. Oh, pakai keranjang. Karena utamanya untuk santri-santri ya. Betul. Jadi nanti diantar pakai keranjang. Betul ya? Beb. Oke, pantesan wangi banget. Ini di sini aja udah wangi banget. Nah, Ustadz, dari bantuan inkubasi bisnis Kemenak waktu itu akhirnya jadi perlengkapan apa aja, Ustadz? Baik, Bib. Tentu yang utama mesinnya ya, Bib ya. Mesin, ya. Okay. Kita ada 6 set mesin cuci sama 6 set mesin pengering, Bib. Oke. Kemudian perlengkapan seperti timbangan digital, keranjang-keranjang, kemudian setrika, Bib. Oke. Setrika itu. Jadi itu sih yang inti. Jadi karena memang ini digagas dari awal, jadi semua perlengkapan itu dari inkubasi bisnis Kemenak tersebut ya, Ustadz? Betul, dari bantuan itu. Oke. Dan ini besar banget ya, Ustadz, outletnya? Iya, ini kebetulan tempat yang sudah ada Bib, difungsikan gitu. Tempat yang sudah ada akhirnya difungsikan untuk jadi outlet laundry. Betul, karena kosong begitu. Oke. Ya, Ustadz, saya mau lihat-lihat. Siap, silakan Bib. Wah, lagi pada sibuk semua nih Ustadz ya? Iya nih Bib, karyawan kita lagi sibuk bekerja ini Bib. Ustadz, ini kan ramai sekali nih Ustadz ya, yang beraktivitas sebagai staf di sini, yang berdaya di laundry ini. Nah ini rata-rata mereka santri, alumni, atau warga sekitar sini? Baik Bib, kami utamakan yang warga sekitar Bib, tetapi juga ada alumni juga, campuran begitu. Warga sekitar sama alumni dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi pemberdayaan masyarakat sekaligus pemberdayaan alumni. Sekaligus juga mungkin alumninya akhirnya masih tetap silaturahminya dengan pesantren. Betul. Mungkin selamanya juga mereka akan merasa santri dan akan tetap ngaji di sela-sela mereka tidak bekerja mungkin Ustadz ya? Betul, Bib. Betul. Oh, jadi mereka, kalau santri aktif enggak? Tidak ada. Udah bener lah ya. Biar fokus ngaji aja. Fokus ngaji, fokus belajar, santriwati, anak muda tuh biar fokusnya lebih ke belajar. Lah. Ini kalau struktur organisasi perusahaannya gimana nih Ustadz? Jadi ini hampir seperti perusahaan pada umumnya Bib. Ada komisaris, ada direksi, ada operasional dan produksi begitu Bib. Oke, berarti ada komisaris. Ada komisaris. Komisaris itu orang pesantren? Pengasuh yang pesantren. Fungsinya mengawasi usaha ini begitu. Oke, tapi ada yang mimpin setiap hari nggak proses semuanya di sini? Kalau di operasional produksi ada seorang supervisor, Bib. Oh, ada supervisor. Jadi dia yang memastikan semuanya berjalan dengan baik ya. Betul. Ustadz, kalau ini kan tentu ada banyak persaingan dengan laundry-laundry lain di daerah sekitar. Ya. Apalagi kalau milik pesantren, orientasinya bukan hanya utamanya profit, tapi kemaslahatan kan. Jangan sampai kemudian keberadaan kita justru mengganggu aktivitas ekonomi dan bisnis orang lain yang sama. Nah, bagaimana kemudian strategi marketingnya untuk mengatasi semua itu? Baik, Bib. Jadi memang ini kan market utama kami adalah santri, Bib. Santri ya? Santri yang mana kita tinggal semacam perintah dari kiai untuk ikut laundry begitu. Ya. Jadi sudah jelas marketnya, pasarnya sudah jelas. Kita tidak fokus ke pasar yang lain, hanya santri. Oke, santri utamanya santri, ya. Betul. Walaupun kalau warga sekitar ya itu sekunder lah ya, bukan yang utama ya. Betul. Nah, kemudian tips dan triknya, Ustaz, menyiasati agar kemudian orang memilih laundry pesantren ini, karena kan orang kalau urusan ngaji udah pasti milih pesantren. Tapi kalau urusan bisnis, apalagi bisnis laundry, mungkin kan kita butuh memberikan stimulus agar orang percaya untuk nge-laundry-nya itu pesantren. Siap, Bib. Jadi ini kebetulan mesinnya mesin modern, Bib.
Oke. Mesin modern yang mana di sekitaran kami belum ada. Di mana di mesin modern ini dalam proses 2 jam saja itu pakaian sudah beres. Gitu. Udah kering ya? Betul. Jadi dari kotor ke bersih kering 2 jam doang? 2 jam saja, Bim. Oke, karena ini ada jumlah mesin cuci dan mesin pengeringnya sama ya? Sama, banyak. Oke, pantesan ya. Karena kalau nggak gitu keteteran ya. Karena kan baju-baju santri yang jumlahnya ribuan itu pasti setiap hari akan hilir mudik di outlet ini ya? Betul, begitu. Ini benar-benar jadi inspirasi lah, Ustadz. Alhamdulillah. Bukan hanya bagi pesantren lain saya rasa dengan besar begini dan kemudian rapinya manajemen ini, tapi bagi orang-orang di luar sana yang melirik bisnis apa yang tepat atau bahkan laundry di luar sana untuk pengembangan bisnisnya. Ustadz, kita mau OTW lagi ya? Siap, Bib. Siap. Baru saja kita telah mengikuti usaha inkubasi bisnis laundry di Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Brebes, Jawa Tengah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode OTW spesial program kemandirian pesantren bareng saya Husein Ja'far Al-Hadar. Kita OTW ke pesantren-pesantren lainnya. Senang melihat secara langsung hasil usaha yang mengukuhkan kemandirian pesantren. Upaya ini tidak lepas dari dorongan pemerintah, khususnya Kementerian Agama yang benar-benar peduli terhadap peningkatan kemampuan para santri dengan bantuan inkubasi bisnis yang disampaikan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kementerian Agama, terutama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam yang telah memberikan bantuan kepada kami untuk kemandirian pesantren kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, emang gini tiap hari di pondok pesantren? Itu senior membuli santrinya. Oh, itu oknum. Wah, saya jadi takut nih. Itu sudah jadi statistik. Kok bisa? Kita ada program peningkatan kapasitas santri, pengelola pesantren, dan pendidik. Aksi kekerasan atau pelecehan? Program anti kekerasan terhadap anak mencegah hal itu. Katanya ada pengaderan teroris. Itu cuma hoaks. Dengan kurikulum holistik, seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan akademis, mutu pesantren kini lebih ramah anak. Karena suara kami didengar dan pola asuh lebih menyenangkan, tidak ada lagi diskriminasi atau tindak kekerasan, sehingga kami lebih fokus dalam belajar dan berprestasi di pesantren. Jam naon eta teh PBSB ti dana abadi pesantren? Iku program beasiswa santri berprestasi saking Kemenak. Itu aturan Presiden tahun 2021. Biaya pendidikannya ringan, ben mahasiswa iso riset karo ngabdi ning masyarakat. Asiknya nih santri bisa milih mau belajar agama, jadi dokter, teknologi, serah dah. Hari universitasnya bisa milih tuh? Ya iso dong. Dah, belum lu udah ngayal, daftar dulu noh tahun depan. Insya Allah siap. Saya sebagai penerima beasiswa santri berprestasi dan saat ini saya diamanahi sebagai dekan di Fakultas Syariah UIN Jember. Terima kasih Kementerian Agama, terima kasih Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atas beasiswa prestisius ini.